sahabat TM, balik lagi nih di channel YouTube TM Motor Group. Nah, kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol seputar bengkel ataupun dealer. Nah, makanya itu hari ini kita akan membahas topik yang sering banget nih jadi perdebatan di kalangan pengguna motor, yaitu mitos dan fakta seputar perawatan motor. Nah, supaya pembahasannya lebih jelas dan tidak hanya sekedar katanya, hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang dibilang sudah cukup mengerti mengenai motor nih. Halo Pak. Halo sahabat TM Motor, jumpa lagi dengan saya Hendrik. Saya perwakilan dari TM Motor Group untuk menyampaikan ya ibaratnya kita mau sosialisasi inilah tentang perawatan motor tuh seperti apa. Oke, terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktunya. Baik, jadi kita langsung aja nih masuk ke mitos yang pertama yang sering banget saya dengar nih. Pak, banyak yang bilang nih motor itu harus dipanaskan minimal 10-15 menit sebelum digunakan. Ya. Nah, itu tuh mitos atau fakta sih Pak? Soalnya kan yang saya lihat di lapangan sendiri itu ada yang dipanaskan dan ada yang juga yang tidak. Ya, kita jawab ya. Sebetulnya ya itu mitos saja sih. Sebetulnya kan motor dulu tuh motor itu banyak yang karburator ya. Kalau sekarang tuh sistemnya udah injeksi semua. Injeksi itu sudah ada lebih canggih lagi ibaratnya. Kalau memangnya motor lama ya oke lah dipanasin 5-10 menit. Tapi untuk motor sekarang ini kebanyakan yang sudah injeksi itu nggak perlu sampai segitu. Hanya butuh waktu ya sekitar 1-2 menit saja sudah cukup. Nah, terutama dia siklus olinya sudah bersiklus olinya, terus juga langsa motornya sudah enak, sudah normal. Nah, itu boleh dipakai jalan. Nggak perlu lama-lama lah. Jadi nggak perlu lama-lama ya Pak. Tuh. Selanjutnya oli nih Pak, banyak yang beranggapan kalau misalnya semakin kental oli semakin bagus juga untuk mesin. Apa benar itu Pak? Ya itu sih sebetulnya ini juga ya, nggak benar juga. Oli kekentalan juga nggak bakal bagus ke mesinnya. Ya minimal kita lihat spesifikasi dari motor itu sendiri, pakai olinya seperti oli apa itu kan. Di situ pun oli banyak ada SI-nya itu, kita tergantung SI itu banyak kan seperti itu. Kalau misalnya terlalu encer bagaimana Pak? Terlalu encer pun ya tidak bagus juga untuk mesin, karena kalau di dalam mesin itu kan panas. Kalau olinya terlalu encer ya menyebabkan motor itu cepat panas lah, atau suaranya nanti lebih cepat kasar. Banyak di dalam motor itu kan banyak komponen-komponennya, biasanya nanti akan lebih cepat hausnya lah kalau seperti itu. Makanya kalau pakai oli ya minimal kita spesifikasinya kita lihat dulu. Nah itu sih, jangan sampai asal beli aja oli itu. Iya, jadi harus diperhatikan juga ya Pak. Betul. Kalau misalnya motor jarang dipakai itu apa perlu diservis rutin Pak? Ya betulnya perlu ya. Motor biasanya kalau memang jarang dipakai atau jarang sekali lah dipakainya, itu karena di olinya juga akan ibaratnya menguap lah dia ya, akan berkurang sendirinya penguapan ya biasanya. Oli berkurang, terus juga di situ bisa aki soak, karena motor itu jarang sekali digunakan atau jarang sekali dipanaskan. Makanya motor kalau memangnya jarang dipakai, wajib juga harus diservis. Minimal ya perawatan berkala tuh 2-3 bulan lah ya, biarin kondisi motor tuh prima terus. Seperti itu. Untuk motor matic nih Pak, banyak yang masih beranggapan tidak perlu perawatan khusus selain ganti oli. Menurut Bapak bagaimana? Kalau motor matic tuh sebetulnya itu lebih riskan ya.
Kalau ya kebanyakan kalau motor-motor sekarang tuh banyak kan matic lah ya. Nah, itu harus benar-benar perawatan dia, karena di dalam CPT itu banyak sekali alat-alat yang berkaitan dengan kendaraan itu tersebut. Bisa ada V-bel, bisa ada mangkok ganda, juga ada kampas gandanya. Di situ perlu pembersihan yang biasanya ya ini ada temponya ya, di servis itu seperti itu. Di situ juga karena kan gendala motor matic itu banyak. Kalau nggak pernah dibersihin tuh biasanya suaranya kasar di bagian CVT, terus juga biasanya kalau akselerasi awal, tarikan awal biasanya tuh getar dia motornya. Ya, itu yang jarang dibersihkan, biasanya jarang diservis seperti itu. Berapa Pak idealnya servis CVT dilakukan? Kalau motor matic biasanya CVT-nya harus kita servis lah ya, itu di kilometer biasa 8.000 sampai 10.000 kilometer lah. Tergantung manalah yang tercapai lebih dulu biar motor itu di kilometer berapa yang harus kita servis seperti itu. Selanjutnya nih Pak, banyak yang mikir kalau misalnya semakin mahal bensin yang digunakan, semakin bagus juga untuk motor. Apakah benar Pak? Nggak begitu juga sih. Ya, kalau untuk di motor tuh biasanya kita ikutin rasio kompresinya juga dari motor tersebut. Perlu untuk bensinnya perlu oktannya seberapa gitu. Kalau lebih tinggi oktan juga belum tentu motor itu dipakainya enak. Seperti itu. Malah jadi boros pengeluaran gitu. Ya kalau bisa sih untuk pakai bensinnya yang sesuai standarnya aja. Oktannya berapa? Biasa sih paling tinggi kita pakai di sini motor matic tuh di Pertamax lah biasanya. Oh iya. Ada juga nih Pak yang bilang kalau misalnya terlalu sering mencuci motor itu bisa bikin cat cepat memudar. Itu mitos atau fakta sih Pak? Ya sebetulnya itu mitos ya. Kalau kita sering motor dibersihkan, dicuci itu sangat bagus ya. Motor itu lebih bersih dan terhindar dari karat-karatnya yang sering kali terjadi. Terus juga kalau memangnya kita mencuci motor itu gunakan sabun yang untuk inilah biasa buat nyuci motor, jangan pakai ibarat kayak sabun Rinso ya, itu ke cat-cat motor itu ke bodi-bodinya nggak bagus, dan cepat pudar ya. Seperti itu juga jangan langsung semprot di bagian elektriknya, itu juga bahaya juga. Minimal ya standarisasinya aja sih. Kalau kita nyuci lebih sering dicuci ya motor tuh nggak mungkin jadi cepat rusak, nggak mungkin, lebih bagus lah pasti. Perawatan catnya apalagi itu lebih awet seperti itu. Jadi yang penting tidak salah untuk mencucinya ya Pak. Betul. Pak, bagaimana dengan anggapan bahwa spare part non-original itu sama saja dengan spare part yang original? Itu mitos atau fakta? Ya sebetulnya sih itu mitos ya. Kalau kita menggunakan spare part yang ibaratnya imitasi sama original itu jauh sekali berbedanya. Karena kalau misalkan imitasi itu paling ada kemiripan aja sih, tapi untuk kualitas jauh sama yang asli. Artinya spare part asli sudah diuji di pabriknya dengan karakter si mesin tersebut. Makanya nggak bisa sembarangan. Kalau dari yang imitasi paling hanya menjiplak dia, kekuatannya nggak bakal diuji. Ya makanya saya sarankan untuk kalian jangan pernah menggunakan spare part yang imitasi lah. Gunakan yang original ya, biar pun mahal tapi jangka pemakaiannya lebih panjang dan lebih awet untuk di motornya.
Jadi kualitasnya juga terjamin ya Pak. Betul. Apa saja nih Pak tanda motor yang sudah harus segera dibawa ke bengkel? Ya, kalau motor biasanya sudah mulai berkendala ya, itu biasanya suara udah mulai kasar, terus juga tarikan sudah berat, terus juga biasanya muncul kode kuning ya di situ ya, di indikator kilometernya ada muncul kuning. Nah itu jangan dibiarkan, itu harus segera dibawa ke bengkel dan harus segera dicek motor tersebut, biarin tahu kita kerusakannya di awal. Ya, jangan sampai berkelanjutan, malah nanti biayanya akan besar seperti itu. Pak. Kalau boleh dirangkum, apa sih Pak tips sederhana agar motor tetap awet? Ya, kembali lagi sih ke si pemiliknya ya. Saya sih sarankan kalau kalian mempunyai motor, itu jangan sampai motor itu rusaknya patah banyak lah ibaratnya. Makanya ini kamu motor tuh harus dicek atau diservis minimal jangkanya tuh 3 sampai 4 bulan lah ya. Nah di situ kita bisa mengetahui motor itu kerusakannya di mana itu. Terus di awal biasanya ketahuan lah, kedetek kerusakannya ini sebelum menjadi besar seperti itu. Nah makanya perawatan berkala itu sangat ini ya, benar-benar sangat dianjurkan karena kalian tidak mau kan motornya mengalami atau mogok misalkan kayak gitu, terus juga kayak turun mesin. Makanya dari awal kita rutin servis, nah itu akan mengurangi risiko kita mengeluarkan budget yang banyak. Makanya kalau kalian mau servis, datang aja ke TM Motor Group. Di situ semua pasti pengecekannya benar detail ya, dari awal sampai akhir. Makanya dari perpat yang wajib diganti, pasti nanti akan dikonfirmasi. Nggak sembarangan ganti-ganti aja. Nah, budget yang harus dikeluarkan sama konsumen, tahu konsumen akan mengeluarkan budget berapa. Seperti itu. Jadi diestimasi terlebih dahulu ya Pak. Betul. Jadi kuncinya itu konsisten dan jangan nunggu sampai rusak dulu ya. Betul. Di awal kita cek motornya, jangan sampai kebablasan. Misalkan kayak tadi tarikan motor mulai berat motor tuh, terus motor itu udah kayaknya mulai muncul suara aneh gitu. Nah, kalau dibiarkan itu semakin parah. Nah, nanti kalian akan merogoh kocek lebih besar lagi. Makanya cek motornya di awal, cek motornya dia harus rutin gitu. Biarin si umur motor pun lebih panjang lagi. Gunakan spare part yang asli, jangan spare part yang sembarangan. Itu yang untuk menggunakan kita keluarin hari ini jangka panjang. Misalkan kayak kita ganti kampas rem lah, kampas rem di situ kalau imitasi paling 30.000 udah dapat. Betul. Tapi kan kualitasnya tidak terjamin. Ya kualitasnya nggak bagus. Untuk itu kan untuk nyawa. Kalau kita remnya nggak pakem sekali, kita takut juga itu. Kayak gunain perpatnya yang asli original, udah pasti nggak bakal dibohongi lah ibaratnya. Uang besar tapi kualitasnya itu untuk motor kita bagus. Baik sahabat TM, semoga pembahasan hari ini dapat membantu kalian untuk meluruskan mitos-mitos yang selama ini beredar. Dan terima kasih juga kepada Pak Hendrik yang sudah menjelaskan secara jelas dan mudah dipahami ya Pak. Oleh sahabat TM Motor, terima kasih atas nontonnya. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat, dapat ya minimal untuk perawatan motornya lah. Kalian bisa diinin lagi ya, jangan malas untuk merawat motornya. Tuh, untuk mendapatkan
pelayanan yang baik, servis saja di TM Motor Group. Kalau masih ada pertanyaan seputar perawatan motor, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa lakukan servis rutin di TM Motor Group agar motor tetap prima, aman, dan nyaman digunakan setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube TM Motor Group. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.